Jadi apa manfaat pendidikan sama ibu ini? Kenapa dikumpulkan hari ini? Nanti Ummu Hasan juga menceritakan tentang tutorialnya, bahwa ketika anak kita sedang futur, sedang lemah, sedang lost spirit, sedang tidak ada semangat, ya kan, tiba-tiba bapak ibunya buat taklim di rumah. Taklim itu dibagi menjadi 3, Bu. Perhatikan ya, taklim menjadi 3. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang paham maknanya. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua benar. Hudal lil muttaqin, petunjuk, guidance bagi orang-orang yang bertakwa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa sadaqa rasulih, maha benar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkai dengan selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan sahabat saya Adinda Ustaz Ahmad Budi SPDI, Haji Ahmad Budi SPDI, sebagai pengasas pendiri Mutiara Quran dan seluruh cabang-cabang yang ada di beberapa tempat. Sudah 9 ya, sudah 9 yang menjadi kunci surga bagi beliau sesuai dengan nama yang beliau pilih, Miftahul Jannah, kunci surga. Karena gak ada itu semua harta kita itu kecuali diwakafkan, diinfakkan untuk agama, untuk Al-Quran. Kemudian yang berikutnya lagi, sahabat saya, rekan berjuang sekarang ya, Bapak Abdurrahim dari Monte, Dr. Andus ini bukan kaleng-kaleng ini ya, alumni USU tahun 93 ya, alumni Universitas Sumatera Utara jurusan sejarah. Titel terakhir di masa itu Dr. Andus, jadi dia masih dapat gelar itu. Saya terpaksa ke Malaysia 7 tahun baru dapat doktor gitu, nggak pakai randus-randusan gitu. Insinyur, Dr. Andus sama lah itu, 93 ke atas, 9 ke 4 udah pakai ST, sarjana teknik, sarjana pendidikan Islam dan lain sebagainya. Jadi beliau ini adalah generasi-generasi di zaman-zaman old, zaman-zaman lalu ya, masa-masa lampau ya, yang lebih bagus sebetulnya konsepsional pendidikan kalau menurut saya, karena saya peneliti ya, meneliti tentang pendidikan itu memang yang paling bagus itu zaman dulu, pendidikan zaman dulu, karena sekarang banyak tantangan yang kita hadapi. Kemudian teristimewa kepada muzaki, muwafid ya, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, para dermawan yang hadir di pertemuan kita ini. Yakinlah bahwa Bapak Ibu yang telah berzakat, berinfak untuk ini adalah telah menempatkan harta di tempat yang terbaik ya. Inilah harta kita sesungguhnya. Kalau kita mau bawa harta kita sampai mati itu ya begini nih, diwakafkan, diinfakkan harta kita ya, keluarkan zakat sesuai dengan nisabnya ya, kemudian dipergunakan untuk agama Allah, maka sudah benar posisinya. Jadi mulai sekarang kita harus mengkampanyekan ini ya, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Dan mudah-mudahan nanti Ustadz kita bisa kerjasama, nanti kita bisa buka semacam counter di sini untuk baitul mal kita. Nanti insya Allah kalau sudah ada baitul mal,
Jangankan sebelah ini, Pertamina itu bisa kita beli. Kecil kali itu. Pertamina bisa kita beli nanti. Ya. Kalau sudah ada Baitul Mal. Karena saya sudah membuktikan Baitul Mal masjid kami Nurul Iman dari bulan Februari sampai Desember 2021 ini sudah mengumpulkan siswap 1 miliar. 1 miliar rupiah. Walaupun uangnya sudah habis. Dapat bulan ini, habiskan bulan depan. Dapat bulan ini, habiskan bulan depan. Gak boleh disimpan-simpan. Ya. Zolim nanti. Karena orang yang berzakat, berinfak itu ingin segerakan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Bapak-bapak yang pengurus-pengurus masjid ini sampaikan sama pengurus masjid, Pak. Ya. Jangan bangga dengan nominal-nominal kas. Alhamdulillah, kutipan kotak Jumat kita sekian juta, saldo kita 120 juta. Zolim ini, Pak. Harusnya saldonya 0. Habiskan semua. Masjidnya cantik, Ustaz. Keramik udah terpasang semua. Jangankan lantai, dinding, muka pengurus bisa di keramik. Jadi artinya adalah kemaslahatan. Tim tim pencari orang miskin harus ada di situ. Rupanya tetangga-tetangga sebelah masjid masih banyak yang makan tak makan, masih banyak terlilit utang. Kasih waktu untuk mereka makan, kasih makan mereka, bayar utang mereka. Seperti itu. Ini kadang masjid megahnya luar biasa, kanan kiri orang miskin tak tahu dia. Pinjam juga sama rentenir, pinjam juga sama ulat bulu. Ya. Sementara uang masjid ratusan juta. Ini zolim ini. Nanti kita coba bangun nanti Baitul Mal di sini insyaallah. Rumah harta seperti zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali semua ada. Di zaman Umar bin Abdul Aziz puncaknya Baitul Mal, ya, rumah harta umat Islam. Sehingga nanti Ustaz Budi nggak pening lagi untuk mengembangkan cabang-cabang. Bukan lagi 9 Ustaz, 1000 pun jadi cabangnya. 1000 mutiara Quran seantero Indonesia ini. Apalagi kemarin di Pulau Nias, cita-cita Pak Abdul Rahim bagaimana rumah dia dulu itu kalau bisa jadi pondok tahfiz, rumah tahfiz juga. Kan mustahil. Makanya kita perlu pengelolaan. Kemudian itu tadi apresiasi kepada Muzaki dan Muwafiq. Kemudian Bapak Ibu wali santri, ya, orang tua santri yang sudah berkumpul hari ini, izinkan saya untuk memberikan kalimat-kalimat motivasi. Walaupun nanti pada akhirnya silakan nanti para ibu berkumpul di satu tempat, silakan bermuzakarah dengan Ummu Hasan. Kemarin kami sudah dapat ilmunya di RA kami, Radul Atfal TK. Apa program yang kita tonjolkan? 15 hari bisa baca Quran, 4 hari bisa calistung, bisa baca, tulis dan hitung. Nanti kita coba tanya metodenya bagaimana. Sudah diterangkan dengan konsep di sini. Makanya kalau bisa yang hadir di sini segera beli ini. Jangan beli satu, Pak. Kita ini kan sedikit yang hadir, beli 10. Nanti ada yang mau undangan pesta, ya kan, hadiah-hadiah pernikahan, kasih nih. Agar nanti dia kelak habis dia nikah, punya anak, langsung dia praktek apa yang ada di buku ini. 0, 3, 7, 10 kata Pak Abdul Rahim. 0 pendidikan anak di usia 0 di dalam kandungan. Jadi waktu hamil itu ibu-ibu sudah pendidikan sama anak, sering baca Quran, zikir pagi petang, ya, wirid-wirid dia lafazkan. Jangan tiktokan. Ini tiktokan pula waktu hamil, ya. Semana mau dapat? Begini-begini aja. Ada. Apa kayak gitu? Dangdutan pula lagi. Nauzubillah. Gak nyambung itu. Saya sering kemarin berikan. Tadi pagi kami nasihat sama guru-guru orang tua SMK. 850 siswa SMK kita kasih nasihat orang tuanya. Ya, anak santri kita kemarin 1400 datang orang, ya. Itu kita katakan nanti anak kita 7-8 jam satu hari baca Quran, ngantuk-ngantuk, ya kan? Tiba-tiba bapak ibunya tiktokan. Dangdutan pula. Kalau udah pesta-pesta di kampungnya sana, marah kali dia kalau nggak dikasih jatah nyanyi dia. Permintaan orang dapur katanya. Macam dapatin kali suaranya itu. Jangan bapak, jangan ikut-ikutan kita, ya. Jangan ikut-ikutan kita nyanyi-nyanyi di keyboard itu, nggak bagus, ya. Bersedia insyaallah, ya. Saya sedih loh nengok ibu-ibu joget-joget di atas panggung itu, ya Allah, sedih kita. Biarlah suara emas kita itu hanya untuk suami kita aja di rumah, Bu, ya. Bang, aku udah nggak tahan lagi, Bang, mau nyanyi aku di depan abang. Untuk suaminya aja nyanyi. Berlenggak-lenggok mau kayak mana pun terserah, mau jukir balik pun nggak apa-apa, Bu. Untuk suaminya. Ini pula berjoget-joget depan laki-laki lain.
Begitupun nggak cemburu suaminya. Dayuts lah dia, ya kan? Dayuts. Apa itu dayuts? La yadkhulunal jannah dayuts, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang dayuts. Apa itu dayuts ya Ustaz? Bukan gayus ya, gayus sambunan, bukan. Dayuts ini orang laki-laki yang dicabur rasa cemburu ketika istrinya, anak perempuannya, ya pokoknya yang mahram dia itu keluar rumah. Kalau anak gadis kita dibawa laki-laki keluar, kalau nggak cemburu, nggak marah itu bapaknya, terkena dayuts gitu. La yadkhulunal jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dayuts. Jadi seperti Bapak Ibu, ini penting, ini pertemuan-pertemuan seperti ini penting agar tersampaikan pesan-pesan. Jadi kita nanti Ustadz Budi ini tidak bertepuk sebelah tangan dia. Mana bisa bunyi gini? Supaya bisa bertepuk dua belah tangan bagaimana? Ya dua-dua lah. Coba sama-sama Bapak. Bisa nggak? Nah, gitu. Kenapa ini bisa bertepuk? Karena dua belah tangan. Kalau gini gimana? Ustadz Budi aja yang mujahadah, kesana kemari, berjuang tuh Al-Quran, ya kan? Mengajari anak-anak kita tuh bisa Al-Quran segala macam. Orang tuanya nggak ada nyambung, nggak ada dari sini. Gimana? Ini esensi ini. Stakeholder namanya dalam dunia pendidikan. 3 unsurnya. 4 ya kalau kita mau tambah dengan guru ya, walaupun guru itu bagian daripada pendidikan sekolahnya itu sendiri, yaitu orang tua, santri atau pelajar, dan guru atau pihak sekolah ya. Ini unsur yang penting, punya peran masing-masing. Sekarang ini kan kita enggak, udahlah anakku udah kuserahkan aja lah, udah ke pesantren Ustadz Budi, ya kan? Enggak ada dorongan ruh amal dari rumah. Gimana? Saya sering membuat tamsilan begini. Anak-anak ngafal Quran ini kan ada futurnya dia, ada lemah imannya, ada malasnya, ada ngantuknya, ada lost spiritnya, ada kehilangan semangatnya, ya kan? Kok kenapa nggak dapat setoran hari ini? Malas sekali Ustaz. Paksa di rotan Ustaz, pak, ya kan? Kalau saya gitu nggak nerima setoran, nggak saya dapat. Kami udah sepakat sama santri-santri di rotan. Walaupun kemarin ada Ustaz kita yang mau dipolisikan gara-gara di rotan ini. Itulah kadang orang tua yang tak paham itu ya, padahal rotan itu sunnah ya. Jangan tinggalkan kalian mendidik anak ketika kalian tinggalkan rotan itu. Rotan itu kalau dalam penelitian, saya pernah bahas itu sama kawan-kawan waktu S2. Kenapa dalam Islam pendidikan itu dengan cara-cara ekstrim, pakai rotan segala macam gitu. Saya bilang sama dia, pas waktu itu lagi viral tentang pukulan rotan berbeda dengan pukulan besi dan kayu. Kalau rotan itu dipukul Bu, di betis, di tangan, itu sebetulnya melancarkan peredaran darah anak kita. Ada penelitiannya. Kenapa Nabi menggunakan rotan itu? Ada penelitiannya. Jadi kalau anak-anak kita yang bebal, yang udah beku ini kepalanya karena saking bandalnya itu kan, kena rotan, pak, pecah itu. Apanya itu? Sirkulasi darah itu memecah dia. Gitu dia. Segar lagi dia gitu. Itu maknanya ya. Sudah. Kemudian apa manfaat bertepuk dua belah tangan tadi? Ustaz tolong diingatkan waktunya Ustaz ya, nanti takutnya kebablasan ya. Jadi apa manfaat pendidikan sama ibu ini, kenapa dikumpulkan hari ini? Nanti Ummu Hasan juga menceritakan tentang tutorialnya, bahwa ketika anak kita sedang futur, sedang lemah, sedang lost spirit, sedang tidak ada semangat, ya kan, tiba-tiba bapak ibunya buat taklim di rumah. Taklim itu dibagi menjadi 3 Bu, perhatikan ya. Taklim menjadi 3. Yang pertama halaqah Quran, setengah jam aja, gak usah lama-lama, sikit kali waktu Ustaz. Nah itu terserah lah, lebih lama lebih bagus. Matikan TV kita bentar, Android matikan, kumpulkan ahli keluarga kita ya, kemudian taklim di rumah. Halaqah Quran 10 menit. Apa yang dibahas di Al-Quran ini? Memperbaiki Al-Fatihah pertama. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun jadi orang Islam, Al-Fatihah pun nggak lewat, ya kan? Mat wal qasr tak tahunya dia ya. Apa itu mat wal qasr? Panjang dan pendek, makharijul huruf. Alhamdulillah itu kan hak kecil kalau kita bahasa kita kan. Dibacanya pula keluar dari perut suara Alhamdulillah, mana bisa? Salah dia. Jangan sepele sama makharijul huruf. Saya pernah dapat pelatihan workshop makharijul huruf dari Ustadz Mari Muhammad, Qori Internasional di Medan. Dia bercerita tentang ada seorang ibu kena stroke, mendatangi dia minta doa.
Biasalah ustaz-ustaz ini kan suka diminta doa kan, kasih aqua gini, air minum baca Al-Fatihah kasih kan. Ustaz doakan saya stroke nih Ustaz, separuh badan saya itu mati kata dia kan. Jadi kasih aqua, didoakan sama Ustaz Mar'i. Kemudian dia bilang gini aja Bu, setelah nanti saya doakan ibu ikut majelis Quran saya ya, ikut tahsin Quran sama saya ya. Di mana Ustaz? Ada itu di pengajian ibu-ibu di sini saya buat majelis kata dia. Jadi rupanya ikut dia, belajar tahsin itu dengan stroke-nya tadi. Ya tahsin itu pertama kan yang dipelajari itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu. Yang pertama fathah, kasrah, dhammahnya harus jelas. Fathah baris atas, buka mulutnya. Kasrah, tarik mulutnya. Dhammah, manyunkan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul itu dibacakan makharijul hurufnya itu ya. Semalam saya evaluasi, ada salah satu ustaz di tempat kita, ini kenapa kok persentase kelulusan imtihannya ini kok menurun gitu kan, imtihan tahfiznya. Saya perhatikan cara nerima setorannya aja dulu. Sini ustaz, saya perhatikan dari Jawa gitu kan, datang santrinya, setorannya di samping sini, di samping. Kemudian saya perhatikan gitu kan, wah ini nggak bisa, setoran itu nggak bisa, dia berbisik itu nggak bisa. Jadi ini kalau ada ustadz di sini, jangan terima sahabat setoran yang masih salah, suruh balik ke belakang dia, perbaiki. Kalau dia terima setoran yang salah itu diterima, itu akan permanen salahnya, bahaya ini, bahaya. Jadi kemudian saya bilang, udah selesai majelis itu saya panggil ustadznya, Ustadz besok, mulai besok itu ketika nerima setoran, jarak antara ustadz dengan santri itu 1,5 meter, 1,5 meter jaraknya. Kenapa saya bilang gitu? Supaya ustadz bisa nengok itu, buka mulut anak itu, dan dia pasti suaranya akan keras, dia akan lantang karena jauh jaraknya 1,5 meter. Coba kalau di sini dia berbisik lah dia, mana bisa? Gak bisa. Ini mau kita tekankan betul ini ya, program-program tahsin ini, karena menghafal ini tahap kedua. Tahap pertama itu tahsin dulu, baguskan dulu bacaan Quran ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Ustadz Mar'i tadi menceritakan sama kami, ibu yang tadi ikut tahsin tadi dengan menggerak-gerakkan mulutnya, makharijul hurufnya itu, sembuh dia dari stroke-nya itu. Benarlah kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ukuran itu syifa, obat dan rahmat bagi orang beriman. Ajib betul Quran ini, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, jadi ketika halaqah Quran di rumah kita itu, perbaiki bacaan Quran kita itu. Al-Fatihahnya jangan beranjak ke ayat berikutnya atau surah berikutnya sebelum terperbaiki. Kalau bismillahnya bismillah terus gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, perbaiki betul itu. Itu halaqah tajwid namanya. Jadi jangan beranjak ke ayat berikutnya sebelum terperbaiki. Kemudian 10 menit selesai. Saya kira cepat kali 10 menit itu, gak cukup kayaknya. 10 menit berikutnya baca kitab Muntakhab Ahadits, kitab Fadilah Amal, kitab Riyadhus Shalihin, boleh terserah. Kitab Targhib wa Tarhib Imam apa namanya itu? Al-Munziri. Baca Targhib, Tarhib tentang kabar gembira dan kabar peringatan dari Allah dan Rasulnya. Bacakan mulai dari bab iman, bab sunnah, bab salat, bab ilmu, ya kan? Bab zikir, bab akhlak, bab ikhlas, bab dakwah. Bacakan 10 menit aja. Nggak cukup 10 menit saat. Ya udah, hari ini bab iman ya, kita tandai. Besok bab sunnah, besok lagi bab, Masya Allah, luar biasa. Baru yang terakhir muzakarah 6 sifat sahabat. Ceritakan kita sahabat. Kalau bingung nggak mau tahu apanya, itu banyak di rumah saya itu banyak itu kartun-kartun tentang kisah-kisah Zaid bin Thabit penulis Al-Quran, Abdurrahman bin Auf dermawan yang luar biasa, Utsman ibnu Affan ya.
Zunu'ain dua pemilik dua mata penyejuk mata Nabi kan, karena dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istri beliau. Kisah-kisah kayak gitu. Kemudian ketika perang Tabuk, para sahabat menginfakkan seluruhnya Abu Bakar. Seperti itu, ceritakan sahabat. Sehingga dia tidak akan mengambil idola selain para sahabat. Orientasinya aku ingin seperti sahabat. Anak-anak itu semua ingin seperti sahabat. Kemudian kata Nabi, ashabikan nujum, kata Nabi, sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Satu saja kalian ambil, kalian akan selamat. Kalian akan mendapat hidayah, kata Nabi SAW. Aku besok kalau aku besar kayak Abdurrahman bin Auf dulu aku. Orang kaya dermawan. Kayak Ustadz Budi itu gak usah pening-pening lagi dia mikirkan kayak mana, cari-cari tempat. Kecil itu mak, kalau aku udah kayak Abdurrahman bin Auf mak, berak aja aku mak, datang mas itu mak, kata dia gitu. Abdurrahman bin Auf itu kan buang dua datang. Ya Allah, saking kayanya. Datang satu anak kita, aku ingin hidup zuhud lah kayak Abu Hurairah aja lah ya, hidup zuhud tapi punya kualitas menghafal hadis. Jangan pula zuhud Qadariyah ya, pasrah sama takdir. Udah miskin aja lah, udah macam mana lagi ya. Enggak kayak gitu. Abu Hurairah itu zuhud itu, tapi tengok pencapaiannya. Pak Abdurrahim ini yang dikisahkan dalam buku ini, ya, zuhud dia nih, zuhud. Kalau nggak ada ini yang dihasilkan dari rumah itu, nggak dipandang orang dia, Pak. Nggak dipandang orang dia nih. Kenapa dipandang orang? Ketika hidup zuhud kayak gini, ini nggak ada rice cooker di rumahnya. Di rumahnya nggak ada rice cooker, masak pakai tungku. Ya. Kemarin saya jelaskan ya di bedah buku kita di Rantau Perapat ya. Saya jadi Bapak Ibu, kalau yang baca buku ini nggak keluar air mata, saya ragu kelembutan hatinya, Ustaz. Itulah. Kalau baca buku ini nggak keluar air mata kita, saya ragu hatinya masih keras. Siapa yang nggak menangis Bapak Ibu ketika Ibu Neni Suswati dan Pak Rosid ini menceritakan tentang apa hikmah masak pakai tungku, pakai kayu. Saya kira nggak ada lah, mungkin kita nggak ada. Istri saya semalam beli apa itu aja pun marah saya. Beli microwave. Ya Allah ya, ngapain beli microwave? Untuk menyenangkan dirimu loh mas, katanya gitu. Oh ya pula pikirnya kan. Nanti mas pulang kerja, pulang ngajar kan ada yang dimasak bolu kayak atau cake lah apa segala macam. Betul ya, hanya untuk menyenangkanku ya gitu. Beli microwave. Sementara Pak Abdurrahim masak pakai tungku. Boro-boro microwave. Rice cooker pun tak ada. Rice cooker tak ada, apapun tak ada. Makan, saya baca di sini makan ikan gembung itu kan ada dua sisi kan gembung ya Pak Abdurrahim ya. Yang satu di sini, yang satu di sini kan. Yang untuk di sini untuk makan siang, yang sisi satu lagi untuk makan malam. Sampai kayak gitu, sampai diproklamirkan sama Ummu Hasan di sini juga ada. Diproklamirkan, nak, karena kita tidak kehilangan waktu untuk Quran, kita makan sekali sehari saja. Makan sekali sehari, Bu. Luar biasa. Tapi apakah ketika Pak Abdurrahim memilih jalan hidup ini dia tidak menghasilkan apa-apa? Ada hasilnya, 10 anaknya hafal Quran di rumah. Kalau nggak Allah pandang, nggak akan mengantarkan Ibu Nen ini datang 3 hari datang ke Nias, membukukan kisah beliau dalam buku yang fenomenal dan spektakuler ini. Oh, bahasa saya kayak gitulah kalau ada saya cakap, fenomenal dan spektakuler ini. Sudah laku 9.000 eksemplar ini. Sudah viral di YouTube. Subscribernya sudah berapa miliar semalam saya tengok. Viewersnya sudah berapa miliar ini Hasan Basri ini. Calon ulama kita nih besok Sumatera Utara. Jangan diambil orang Lampung nih Pak. Sumatera Utara nih ya. Enak kali Lampung itu. Awak yang melahirkan Sumatera Utara mau pakai Lampung pula. Janji ya sama saya. Hasan Basri harus jadi ulama Sumatera Utara. Hasan Basri An-Niasi. Lahir di Nias kan? An-Niasi. Jadi begitulah anak-anak kita ini. Jadi Pak Abdurrahim ini kenapa memilih jalan ini? Karena nengok sahabat.
beliau ini gak ada apa-apanya dengan kependeritaan dan kesusahan dan mujahadah para sahabat, itu gak ada apa-apanya kata beliau. Kenapa dia jalan hidupnya kayak gini? Karena melihat sahabat. Bagaimana kita bisa mengikuti ini? Maka ikuti sahabat, dimuzakarahkan hari-hari. Sudah. Efeknya apa? Impactnya apa Bapak Ibu? Impactnya apa? Taklim yang kita lakukan tadi, anak kita yang sedang menghafal Quran, sedang futur, sedang lemah iman, naik ini seperti kunang-kunang itu. Ya kan? Ini Ustadz yang paling jauh di mana Ustadz? Orang tua santri kita ini. Ada daerah Sikampak sana atau dari mana? Ada ya? Nah, kita ambil daerah sana lah ya, daerah Riau sana. Ada taklim rumah santri Ustadz, orang tua santri Ustadz ini. Naik ini Ustadz. Nyari di mana ini anakku sedang belajar Quran nih, Mutiara Quran di Bedagai ini, kampung Bedagai ini. Anaknya sedang gini Pak. Capek. Gak sanggup lagi. Gitu anaknya, udah putus asa anaknya. Tapi ketika sang ibu dan ayah dan orang tinggal di rumahnya buat taklim, nah ini energi taklim tadi, tiba-tiba datang ini energi tadi itu masuk ke ubun-ubun anak kita ini. Gini dia tuh sentak dia. Ada apa ini ya? Rupanya datang hidayah dari rumah itu. Energi taklim ini bahasa muda saya Bu, mentafsirkan kepada kita semua. Jadi jangan biarkan anak kita berjuang sendiri. Jangan biarkan Ustadz Budi berjuang sendiri. Ini saya secara spesifik bicara di sini di Mutiara Quran. Kalau bahasa saya di sana, jangan biarkan kami berjuang sendiri. Mari kita bersama, kira-kira begitu. Toh nanti kan kita yang mendapatkan fadilahnya semua. Tadi sudah dijelaskan, masuk surga pakai mahkota, jubah kemuliaan, ya kan? Kemudian masuk surga ada jalur yang lebar. Ya, padahal orang tuanya bukan ahli Al-Quran, bahkan Al-Quran pun terbata-bata membaca. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah saya teliti di disertasi saya. Saya ngambil program S3 kemarin di Malaysia, meneliti tentang ini. Jadi kemarin waktu saya ditanya sama moderator di Rantau Prapat, saya ini sebetulnya seperti pucuk dicinta ulam tiba ini jumpa Pak Abdurrahim ini. Alah Bukhari, kau sombong kali kau dengan teori dan retorik kamu di disertasimu. 640 halaman kau tulis disertasimu itu. Mana aplikatornya mana? Mana orang yang mengaplikasikannya? Mana orang yang mengejawantahkan dalam kehidupannya? Inilah dia. Coba paham apa ya? Saya nulis teori-teorinya saja. Oh begini definisi tentang pendidikan nubuah, pendidikan salafus salih, bagaimana sistemnya, halaqu ardas, bagaimana Nabi menurut sama para sahabat, begini ya kan, hidup dalam kezuhudan, hidup dalam mujahadah segala macam. Saya kupas tuntas dalam 640 halaman disertasi saya. Tapi mana orang application-nya mana? Ternyata dipertemukan Allah dengan Pak Abdul Rahim. Kami bergerak kemarin 4 bulan bersama, ya, 2 bulan dalam negeri, 2 bulan luar negeri, alhamdulillah. Sehingga akhirnya saya ketahui ternyata ada terbit buku ini. Jadi insya Allah kalau mau beli buku ini jangan beli 1 Bapak Ibu, beli 10, ya, beli 20, ya kan, kasih hadiah. Setiap jumpa orang, kau mau nggak anakmu jadi hafiz Quran? Baca buku ini, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nasihat dan motivasi dari saya kepada kita semua, dan insya Allah ya, ini akan kita jadikan sebagai sebuah penguatan, ya, penguatan di masa-masa ke depan ketika kita sudah berada di titik-titik akhir zaman. Pertanyaan kemarin, ada fenomena Bapak Ibu bahwa hari ini fenomena menghafal Quran itu sudah berada di mana-mana, ya. Bahkan sekarang kalau moderator semalam cerita itu, kalau mau disurvei ya, Bapak Ibu kalau ditanya sekarang, ya kan, orang-orang tua sekarang inilah ya, walaupun dia bukan orang beragama sekalipun, anak Bapak mau cita-cita jadi apa Pak Bu? Ya kan, mau jadi hafiz Quran, mau jadi hafiz Quran. Jadi itu sudah menjadi sebuah fenomena. Mungkin kalau 100 orang tua ditanya, hampir 70%, 60% ingin anaknya menghafal Quran. Kemarin waktu kami acara, saya undang dari Polres, dari Babin Kamtibmas. Dia cerita terharu dia. Belum pernah dia melihat acara sehebat itu kata dia. Dan ternyata di kepolisian itu ada jalur khusus.
Ada jalur khusus untuk apa? Untuk menerima anak-anak penghafal Quran. Minimal 7 juz kata dia. Minimal 7 juz. Polri sudah memberikan sebuah jalur khusus. Artinya Bapak Ibu, polisi saja pun sudah membuka mata mereka. Dan dia mengaku, alah Bapak Ibu gak usah bohong lah sama saya katanya. Banyaknya yang stigma negatif sama Polri ini katanya gitu. Si polisi tukang begini, tukang begitu. Nah justru dengan Al-Quran inilah, kan semalam dia bilang gitu kan, dengan Al-Quran inilah merubah citra Polri nantinya kata dia. Mantap juga Bapak ini memberikan dari segmentasi kepolisian gitu. Kita masih bicara Polri, belum bicara TNI, belum bicara universitas, belum bicara Masya Allah. Jadi jangan ada anggapan, oh nanti kalau belajar Quran, alah jadi mudin masjid saja, jadi imam-imam masjid saja, jadi malim-malim kampung saja. Sepele kali Anda, sepele kali cakap kayak gitu. Saya dulu S1 di Solo, Universitas Negeri Surakarta. Boleh di-searching di Google. Searchingnya gini, 10 PTN terbaik se-Indonesia, termasuk kampus saya. Jadi bukan sombong nih Bapak ya, memang sombong nih dia. Jadi 10 PTN terbaik itu di Indonesia itu salah satu kampus saya waktu saya satu. Jadi saya sebagai alumni yang baik, saya followers di Instagramnya, UNS Official namanya. Saya ikuti Instagramnya. Kemarin saya lihat flyer terakhir mereka beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah, bukan bulan, tahun. Ada sebuah flyer di situ bahwa UNS itu menerima jalur prestasi dari penghafal Quran, dari penghafal Quran 30 juz, dibuktikan dengan syahadah, sertifikat dari pondok pesantren, dari lembaga yang diakui. Untuk masuk ke UNS silahkan memilih jurusan apapun yang dia suka, termasuk kedokteran. Bapak Ibu boleh cek sekarang, kalau kita masuk ke UISU kedokteran swasta, UMSU kedokteran swasta, itu minimal Bapak Ibu harus sediakan uang 300 juta. Itu minimal untuk jadi dokter. Tapi bagi para penghafal Quran, Masya Allah, jalur khusus. Jadi jangan sepele Bapak Ibu ya, jangan sepele. Bahkan kemarin saya sedikit terharu, anak saya mondok di Hamparan Perak, di Serang, Pak Ustadz Marzuk. Ustadz Marzuk diamanahi untuk bangun pondok tahfiz di markas dakwah di Puntet di Lok Semawe. Anak saya dikirim ke sana untuk menjadi istilahnya tenaga, bukan pengajar lah ya, menerima setoran, membangun awal lagi pondok itu gitu. Anak saya masih umur 15 tahun. Tadi Pak Abdul sudah cerita bagaimana pencapaian Hasan Basri. Awak yang nengok kayak gitu aja terharu. Dikirimkanlah sama orang sana, karena saya pernah gerak di sana. Dikirimkan sama saya foto anak saya sedang ngajar. Oh iya, gak tahan air mata ini. Nengok dia sedang menyimak itu, menyimak. Ya Allah, nak umur 15 tahun kok masih anak-anak. Tapi sudah diamanahkan untuk bisa menghandle program Quran. Sekarang Bapak Ibu boleh cek lah SMA negeri mana sini paling hebat. SMA negeri mana yang paling hebat di sini? Kelas 1 SMA bisa apa anak-anak? Gak bisa. Paling yang tahunya malam Kamisan, malam Mingguan. Sekarang Ustaz ada adik malam Minggu Ustaz, malam Kamis Ustaz. Di tembok kamar anak-anak kita sekarang ini ada jadwal keyboard. Di mana tempat? Malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rabu di sini. Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi anak yang Quran ini memang betul kata Allah dimuliakan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu tidak salah memilih mutiara Quran ini, dan kami dari pesantren Rodatul Ulum Eknabara punya proyeksi visi dan misi yang paling krusial adalah menjadi pusat keunggulan tahfiz 2025. Jadi nanti harapan saya, kami akan membantu dari sisi kurikulum, dari sisi pengembangan dan lain sebagainya, developmentnya, dan mungkin nanti bisa lebih sah kita semacam buat MOU set, Master Memory of Understanding, perjanjian akad kerjasama untuk bagaimana penguatan mutiara Quran ini, sembari juga nanti kita kuatkan dengan Baitul Mal kita, insya Allah. Jadi nantinya bukan lagi 9 Ustaz. Ustaz jangan khawatir lah ya. Kok Ustaz tadi segan kali bilangkan di samping Pertamina, macam takut kali bilangkan Pertamina kita beli nanti, udah
Ya Allah Ustaz, masih ingatkan kisah perang Khandak? Masih ingat perang Khandak? Para sahabat lapar sampai batu diselipkan di perut mereka. Tiba-tiba ada bongkahan batu. Saya dapat bayan ini dari Ustaz Arif di Madinah waktu saya haji 2011. Ada bongkahan batu besar yang tidak bisa mereka pecahkan. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada batu yang tidak bisa kami pecahkan ya Rasulullah. Rasulullah mengambil sebilah kapak, kemudian memukulkan ke batu itu 3 kali. Pada pukulan pertama, Masya Allah, Allahu Akbar, 1/3 batu pecah. Pukulan kedua, 2/3 batu pecah. Pukulan ketiga, seluruh batu pecah. Nabi bukan orang yang kita persepsikan punya kekuatan otot, yang enggak. Yang dilihat para sahabat itu ketika Nabi pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, ada kilatan-kilatan cahaya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, tadi ketika kau memukul batu tadi kami lihat kilatan-kilatan cahaya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian tahu, kilatan cahaya yang pertama Allah tampakkan kepadaku istana-istana istana-istana di Kisra, Raja Kisra di Persia, yang kelak kalian akan menguasainya di Baghdad. Kemudian balkon-balkon mereka juga pada kilatan cahaya yang kedua Allah tampakkan kepadaku balkon-balkon Kisra yang kelak kalian akan menguasainya. Pada pukulan yang ketiga Allah tampakkan kepadaku istana Romawi yang kelak kalian akan menguasainya. Tebengong sahabat, tebengong. Apa benar kami yang miskin-miskin ini, kami yang kelaparan ini, kami yang sedikit ini, sedikit para sahabat, kok kata Nabi mau menaklukkan Rum, menaklukkan Persia, apalagi menaklukkan Pertamina Ustaz? Lah, kecil kali itu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita kisah ini sebetulnya, kalau saya ambil ibrahnya, jangan segan untuk bercita-cita selagi cita-cita itu untuk agama, bukan tulul amal. Nengok tetangga udah beli mobil, udah beli apa segala macam, kita pun kepanasan. Kapanlah kau gak kusayangi? Bukan itu, tapi cita-cita agama kita. Dan kita meyakini Ustaz adalah ya, kita belajarlah Ustaz mulai sekarang, dunia di bawah kaki kita Ustaz. Nanti dia datang dengan hina Ustaz, datang dengan hina dia. Udah jadikan akhirat sebagai tujuannya kata Nabi kan, nanti dunia akan datang kepada kalian dengan kehinaan. Ini benar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit konklusi dari yang bisa kita simpulkan, bahwa kita telah mendapati satu tempat yang mulia, yang benar, langkah kita sudah benar, dan kita hanya fokus untuk perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang. Saya yakin dan percaya dengan kesatuan hati di antara kita, dan nanti silakan ibu-ibu bisa bermuzakarah langsung dengan Ummu Hasan. Bagaimana Umi kok bisa mengajari anak Iqra 15 hari? Bagaimana cara bisa membuat anak bisa belajar baca, tulis dan hitung? Supaya jangan ada kesannya begini, Pak Dure memahamkan sama saya, ya, memahamkan sama saya ini bukan perkara yang bisa mereka saja, ya. Kemarin di Lampung ya Pak ya. Di Lampung itu program ini sudah diterapkan dan semua anak bisa. Memang relativisasinya variasi. Kalau lah nggak bisa 15 hari, kalau 30 hari anak kita bisa baca Quran, hebat nggak nih Bu? Mantap lah itu. Bisa baca, tulis dan hitung. Yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana ya ketawajuhan kita dalam belajar Qurannya itu, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini betul-betul bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini akan bisa menjadi sebuah wacana baru bagi kita. Bahkan kita akan terus, kemarin pertanyaan terakhir ya kan, cerdas pertanyaannya, fenomena apa nih Ustaz? Hafiz Quran ini kata moderatornya. Saya bilang, pertanyaan Bapak itu mengingatkan saya kembali tentang ketika Rasulullah SAW membacakan wahyu terakhir. Wahyu terakhir Al-Maidah ayat 4. Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Abu Bakar menangis. Para sahabat senang. Kita mau menang ini. Abu Bakar menangis. Apa tangisannya? Ternyata hadirin yang mulia, saat-saat terakhir berjumpa dengan Nabi sudah semakin dekat. Kita analogikan ke sekarang ini, fenomena tahfiz di mana-mana. Kiamat sudah dekat. Ciri kiamat sudah dekat adalah Islam akan bangkit.
Islam akan bangkit seiring dengan bangkitnya Al-Quran. Nah, kira-kira begitulah. Islam akan bangkit seiring dengan bangkitnya Al-Quran. Jadi silakan Bapak Ibu, kita sudah terpepet oleh waktu. Silakan diserahkan bermuzakarah langsung dengan Ummu Hasan. Insya Allah akan bisa menjadi sebuah wacana dan khasanah keilmuan kita yang luar biasa. Demikian, syukran katsiran, jazakumullah kepada seluruh kita, terus pada sahabat saya Adinda Ustaz Ahmad Budi Haji SPDI. Semoga Ustaz dikuatkan, dijaga Allah, karena telah mengabdikan diri, mewakafkan diri untuk keberkahan, untuk bagaimana memperjuangkan agama dalam sisi-sisi apa saja, di samping dakwah itu dan Quran itu sendiri. Demikian, kepada saya mohon ampun, kepada kita saling memaafkan satu sama lain. Untuk sempurna majelis kita ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.